Orang yang tidak haji apa yang bisa dilakukan? Pertama, dia berusaha untuk puasa. Puasa 9 hari yang sebisa dia. Mau 5 hari, 9 hari, 8 hari, 7 hari yang bisa dia mampu. Tidak harus tiap hari. Yang bisa dia mampu dia puasa. Karena semua puasa di hari tersebut mulia. Yang tidak boleh cuma tanggal 10. 10 karena lebaran. Kalau jamaah haji tanggal 9 juga tidak boleh puasa. Kemudian di antaranya ibadah khusus yang bisa dikerjakan khususnya puasa Arafah, jangan dia tinggalkan. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, dia mengatakan wasu'ila an siyami yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, kata Rasulullah SAW, yukaffiru al-madiyah wal baqiyah. Sungguhnya puasa Arafah menghapuskan pahala setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Masya Allah, nikmat. Dihapusin puasa 2 tahun. Ustaz, kalau saya enggak punya dosa, mustahil. Gimana enggak punya dosa? Tiap hari nonton YouTube. Kalau punya dosa, seandainya kau tidak punya dosa, maka derajatmu akan dinaikkan. Derajatmu akan dinaikkan. Dan itu berlaku pada semua ibadah yang menjanjikan ampunan. Seandainya orang tersebut tidak punya dosa, atau dosanya terlalu sedikit, sementara power pahalanya terlalu besar, maka derajatnya naik. Maka derajatnya naik. Derajatnya naik. Oleh karenanya, jangan lupa untuk puasa hari Arafah. Agungkan hari tersebut. Anak-anak ditanamkan agar puasa. Ayo besok tanggal 9. Ayo semangat. Bangunkan mereka puasa. Kalau nanti puasa kasih hadiah. Jadi mereka hebohkan hari tersebut. Ini hari yang agung. Saya bilang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang dilupakan. Yang dilupakan. Di antara keutamaan yang ibadah yang bisa dilakukan adalah zikir. Zikir ini ibadah umum. Tapi khusus 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka Nabi memberikan statement secara khusus. Kata Nabi, fa'akthiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah pada 10 hari bulan Dzulhijjah takbir wa tahlil wa tahmid. Di antaranya kita bilang apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Di situ ada takbir, ada tahmid, ada tahlil. Datang dalam sebagian riwayat takbirnya 2 kali, datang sebagian riwayat takbirnya 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Atau 2 kali boleh. Atau kita pisahkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau la ilaha illallah, la ilallah, la ilallah. Dulu sahabat, kalau salah Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar, mereka bertakbir. Agar orang-orang terprovokasi untuk bertakbir. Mereka lupa. Ini di antara sunan al-mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Dan itu sudah mulai, saya di Madinah bertahun-tahun sudah mulai hilang juga. Dulu waktu saya masih awal-awal ke Madinah, orang biasa di jalan-jalan. Sekarang sudah mulai kurang juga. Bahkan di Madinah sudah mulai apa? Mulai redup, mulai kurang. Dulu masih kita lihat orang-orang jalan-jalan takbir, jalan. Sekarang mulai kurang. Atau karena mungkin kebanyakan orang luar ya. Dulu orang luar jarang ke masjid, yang banyak orang Madinah sendiri. Sehingga kita lihat sunnah itu hidup. Sekarang mulai agak berkurang. Nah ya, siapa yang kalau bisa menghidupkan sunnah ini baik ya. Dia paling tidak seharian pun, tapi yang penting dia ada waktu, dia lagi jalan tanggal 10, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lebaran belum? Ini bukan lebaran ini. Tidak harus pas lebaran. Jadi kita bertakbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah sudah bertakbir. Kata para ulama sejak muncul hilal Dzulhijjah, yaitu terbenam matahari akhir bulan Dzulqa'dah. Kita sudah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil. Kata Rasulullah mengatakan, fa'akthiru fihinna. Rasulullah sebutkan di awal hadis, tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah seperti amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya, katanya perhatikan, fa'akthiru, karenanya perbanyaklah takbir wa tahlil wa tahmid. Berarti ini ibadah yang dipilih oleh Nabi agar diperbanyak. Ini ibadah yang mudah. Kita dalam kesibukan lagi naik kendaraan, kita Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dan ini 10 hari terakhir dan kemudian berlanjut juga di hari tasyrik sampai tanggal 13 terbenam matahari. Adapun bagi ini namanya takbir mutlak, kapan saja. Adapun takbir muqayyad itu takbir yang dikerjakan setelah sholat fardu masing-masing. Maka disebutkan sejak fajar hari Arafah. Itu subuh hari Arafah, seorang habis sholat subuh sudah bertakbir. Ada yang mengatakan begitu imam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam, minka salam. Kemudian setelah itu dia bertakbir, mulai dia bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi dibaca setelah salat 5 waktu sampai hari ke-13. Sampai hari ke-13 salat asar. Ini namanya takbir muqayyad, itu takbir yang terikat dengan salat 5 waktu. Dibaca setelah salam, zikir sebentar, kemudian apa? Baca tersebut dimulai dari hari Arafah. Ini di antara ibadah yang dianjurkan. Maka ibadah yang mudah zikir, kapan-kapan kita lagi berjalan, lagi ngantri, lagi apa, kita berzikir ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya katakan ini sulit karena memulai kadang-kadang pekewo, kadang-kadang kok enggak ada temannya sendirian, enggak enak. Tapi kita jalankan, ya Allah Maha tahu, ya Allah Maha tahu. Meskipun enggak ada yang kerjakan, kita lakukan sebisa kita ini. Ini di antara ibadah khusus yang bisa dikerjakan.